Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bergerak maju itu adalah satu kunci agar kita mengalami suatu terobosan. Ada juga orang bergerak tapi mundur. Saya dan saudara jangan pernah mundur. Seringkali mengapa kita tidak mengalami terobosan? Yaitu tadi, tidak mau bergerak maju. Kita dalam posisi status quo. Apa maksudnya itu? Ya, berhenti di zona nyaman. Saudaraku, kalau kita tidak jaga-jaga, dunia akan membuat kita nyaman. Dan ketika kita berhenti di tempat atau zona nyaman tersebut, itu sangat berbahaya bagi kekristenan kita. Jadi, berbahagialah kita apabila kita mengalami berbagai tantangan. Itu menandakan bahwa Tuhan membawa kita supaya belajar mengandalkan Dia dan terus maju. Tidak apa-apa jalan terasa berat karena menanjak, daripada jalan terasa ringan namun menurun. Mana lebih berat, menanjak atau menurun? Nah, jadi kalau agak berat jalan kita, berarti Tuhan membawa kita menanjak. Haleluya. Saudaraku, Tuhan rindu agar kita mengalami sesuatu yang luar biasa di tahun 2022 ini. Tentunya hal itu terjadi ketika kita mau ditarik, bergerak maju, menanjak lebih tinggi lagi. Kita harus bergerak maju untuk mengalami terobosan. Kita baca dulu Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Dapat? Bersama kita baca Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yakub ini kita tahu firman Tuhan ini saat dia takut bertemu abangnya Esau. Sementara dia sudah meninggalkan pamannya Laban, termasuk mertuanya. Kalau dia terus dalam ketakutannya, maka dia tidak akan mengalami terobosan dalam hidupnya. Banyak orang yang hidup dengan beban masa lalu, sehingga tidak dapat bergerak maju dan tidak mencapai sasaran. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Yakub melanjutkan perjalanannya. Apapun yang terjadi, lanjutkan perjalanan rohani saudara. Haleluya. Lanjutkan perjalanan hidup saudara. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Karena Yakub melanjutkan perjalanannya, maka dia bertemu dengan malaikat. Tahukah saudara malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang supranatural. Dan Yakub adalah makhluk manusia natural biasa. Jika kita ingin mengalami hal yang supranatural, yang mujizat, yang kita secara nalar manusia kita tidak mampu, kita harus bergerak maju. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Jangan terpuruk dengan masa lalu ataupun masalah kita. Fokuslah dengan masa depan. Dan ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia di ayat 2 tadi, ini bala tentara Allah. Saudaraku, Yakub berkata secara supranatural. Bukan saja matanya yang dibuka melihat malaikat, tetapi mulutnya juga memperkatakan hal-hal yang orang lain tidak dapat katakan. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita bergerak bersama Tuhan, maka kita akan mampu berkata-kata hal yang luar biasa sekalipun kita ada dalam pergumulan. Contoh, bangun pagi, otak masih berpikir masalah, tetapi orang yang bergerak maju ke hadirat Tuhan akan berani berkata, hari ini adalah hari yang luar
tetapi naik ke hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan ucapkan perkataan-perkataan yang supranatural. Hari ini saya pasti ditolong oleh Tuhan. Hari ini hari baru, semangat baru, kasih karunia baru. Saudaraku, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau bergerak maju, perkataannya pasti penuh kekecewaan. Orang yang tidak mau bergerak maju, perkataannya penuh dengan kepahitan. Orang yang tidak mau bergerak maju, perkataannya penuh dengan sakit hati. Hari ini pilih bergerak maju, perkatakan perkataan yang luar biasa. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan agar dapat bergerak maju untuk mengalami terobosan. Pertama, jangan berpusat pada masa lalu. Jangan berpusat pada masalah, termasuk ya. Seringkali masa lalu menghambat pergerakan kita. Iblis akan berusaha untuk membuat kita tidak fokus pada rencana Tuhan, tetapi fokus pada dosa, fokus pada kegagalan, fokus pada kesalahan. Itulah rencana iblis. Tetapi Yesaya 43:18 dituliskan, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, lihat Alkitabnya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini mengingatkan kita agar jangan mengingat hal-hal yang dahulu, sekalipun itu satu kenangan yang luar biasa, apalagi masalah. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Beberapa minggu lalu kita telah belajar, bahkan sudah sering kita dengar Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saya bacakan lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus melupakan segala sesuatu yang di belakangnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di depan sana ada sesuatu yang sangat luar biasa menanti. Saya percaya setiap pribadi kita ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya sukses dan berhasil secara dunia, tetapi juga menjadi Allah Tuhan. Kita dapat menjadi garam dan terang, menjadi agen perubahan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di masa pandemi yang sudah kita lalui, kita mengalami banyak hal. Kita masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan. Segala sesuatu berubah. Sekarang kita harus bergerak maju, tidak fokus pada kegagalan dan apa yang terjadi di masa lalu. Kesuksesan atau kegagalan adalah sebuah pilihan kita. Pilih sukses atau gagal. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk bergerak maju, berlari-lari seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Sebab masa lalu tidak akan pernah menentukan masa depan kita. Seberhasil apapun masa lalu atau segagal apapun masa lalu, itu tidak menentukan masa depan kita. Tetapi yang pasti, kita memiliki masa depan yang penuh harapan karena Yesus Kristus dalam kita. Sehingga kalaupun apapun pergumulan yang kita alami, Tuhan berjanji segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa? Dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Filipi 4 ayat 13. Tuhan tidak ingin kita terjebak dan bergerak ke arah masa lalu. Paulus mengatakan tadi, ini yang aku lakukan. Ini pada dasarnya maksudnya, aku tidak sibuk dengan
yang kita alami. Jangan fokus pada masalah, amin. Jangan fokus pada masa lalu. Yang kedua, apa yang kita buat? Memandang terus ke depan, mengejar kehendak Tuhan, bukan sekedar status. Banyak orang Kristen mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kenapa? Tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan karena tidak bisa menjaga matanya dengan baik dan benar. Mata mereka selalu tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada. Semakin mata kita tertuju pada masalah atau situasi, semakin kita menjadi lemah. Semakin kita menjadi terpuruk. Kenapa? Karena hati kita akan diliputi oleh ketakutan. Hati kita akan diliputi oleh kekhawatiran. Hati kita akan diliputi oleh kecemasan. Ya, nggak dipungkiri memang. Kalau kita bermasalah, suami istri bermasalah, dengan anak, dengan sesama. Kalau kita bermasalah, atau ada yang menyakiti hati kita, memang nggak dipungkiri, bisa kacau pikiran. Bahkan kalau kita mengambil keputusan yang salah, bisa kita tinggalkan Tuhan. Yang pernah mengalaminya katakan saya. Pastilah, ya. Pasti ada tipuan setan, pasti ada suntikan setan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita. Amsal 4 ayat 25 berkata begini. Lihat Alkitabnya, boleh ditampilkan atau boleh bersama-sama kita membacanya. Amsal 4 ayat 25. Sama-sama 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini berarti miliki keteguhan jiwa dan ketetapan hati. Mata yang menatap ke depan menunjukkan suatu tekad yang kuat, yang juga merupakan gambaran dari sikap hati yang ditetapkan untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Dalam mengikut Tuhan, pilihan kita tidak boleh bimbang. Katakan, saya tidak mau bimbang. Mengikut Yesus tidak dapat dilakukan. Pikir-pikir dulu, atau dicoba-coba dulu. Kalau enak, kalau menguntungkan bagiku, teruskan. Kalau enggak, tinggalkan. Mengikut Tuhan enggak demikian. Mata yang menatap ke depan juga menunjukkan ketulusan. Tanpa ketulusan, kita hanyalah orang-orang munafik yang mengaku mengasihi Tuhan dan menyembah Dia, namun hati kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Mata yang menatap ke depan juga itu berarti menang melawan godaan dunia. Tidak teralihkan pandangan kita ini. Bahkan ketika ada tawaran atau godaan untuk mengalihkan pandangan dari apa yang di depan kita, kita tetap pilih pandang ke depan. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan bahwa kita harus mengikut Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus saja. Banyak orang percaya yang merasa puas dengan status kekristenannya, tanpa tahu selanjutnya apa yang harus mereka lakukan setelah diselamatkan. Tuhan mau saya dan saudara menangkap tujuan kerajaan sorga untuk menyelamatkan kita. Kenapa kita di situ selamat gak langsung terangkat ke sorga? Kan enak, tinggalkan semua masalah di dunia ini. Tetapi Tuhan mau kita masih hidup di dunia ini, kita menangkap tujuan kerajaan sorga, apa yang kita lakukan di bumi ini. Matius 19 ayat 29 kita baca. Matius 19 ayat 29 sama-sama. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sebelum saya lanjutkan, bisa dengar dengan baik?
Haleluya. Nah, dalam ayat ini Tuhan tidak sedang bermaksud memisahkan orang-orang percaya dengan seisi rumahnya atau dengan keluarganya atau saudara-saudaranya dan lain-lainnya, melainkan Tuhan sedang mengajarkan makna sebuah tujuan hidup orang percaya. Sama seperti Yesus. Yesus mengetahui tujuan keberadaan dirinya ketika ia di bumi. Ia harus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ngapain? Untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit, memberitakan Injil keselamatan demi menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa Surgawi. Dan pada akhirnya dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Namun perhatikan, pada saat yang sama ada orang-orang Farisi, ada para ahli Taurat dan para imam merasa puas dengan status mereka, terikat dengan cara-cara hidup mereka yang mereka pegang. Mereka merasa yakin bahwa mereka sudah pasti mendapat kerajaan surga karena jabatan mereka, karena status mereka. Saudaraku, dan mereka merasa sudah menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka, maka mereka merasa sudah patut masuk kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita kejar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan? Supaya kita bertumbuh terus menjadi seperti Dia, dan semakin banyak orang yang diselamatkan melalui kesaksian saya dan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Mengejar panggilan, bukan sekedar upah. Matius 19 ayat 27. Tadi agak naik sedikit ya. Tadi 29, sekarang 27-nya. Kita baca Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudaraku, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya menjamin surga suatu hari nanti, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan juga yang memberi kita upah selama di bumi ini. Namun bukan itu yang kita kejar, amin. Di sini kita lihat Petrus sepertinya mulai hitung-hitungan dengan Yesus dan mulai berpikir upah apa yang akan ia dan murid-murid lainnya terima setelah mereka melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi kalau kita baca di ayat 28b, Tuhan Yesus menjawab, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, yang ikut Yesus katakan saya, kamu yang telah mengikut aku, kata Yesus, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus mau katakan pada Petrus bahwa upah yang akan dia peroleh tidak sebanding dengan apa yang Petrus berikan. Ini adalah janji yang luar biasa. Kita bukan hanya dapat berkat dari apa yang telah kita lakukan, tapi bahkan akan duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah bersama dengan Yesus. Bahkan tadi kita baca di ayat 29, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus tegaskan lagi pada Petrus, kalau mau hitung-hitungan soal upah, seharusnya kau lakukan yang lebih baik. Haleluya. Karena apa yang Tuhan Yesus berikan 100 kali lipat dari apa yang kita berikan. Haleluya. Kalau memang mau hitung upah, tetapi kalaupun kita tidak kejar upah, janji Tuhan ya dan amin. Memerintah bersama Dia itu luar biasa. Namun di dunia ini tentunya Tuhan juga akan memberi upah kepada kita. Jadi intinya, mari mengejar apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan panggilan kita masing-masing dalam Kristus. Karena semua kita punya panggilan, amin. Jangan berfokus pada upah itu,
selanjutnya apapun yang kita alami hari ini, tetaplah bergerak maju. Mazmur 126 ayat 6 berkata begini, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, ketika seseorang mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, baik itu kegagalan ataupun sebuah tantangan, pada umumnya memang menjadi pesimis dalam melanjutkan kehidupannya. Tetapi kita harus ingat bahwa kehidupan ini harus berlangsung. Haleluya. Apa yang sudah kita jalani tidak dapat diputar kembali, sehingga apapun yang terjadi seharusnya kita tetap maju dan jangan pernah berhenti. Karena saat kita berhenti, ada banyak kesempatan baik yang bisa hilang. Pada saat kita berhenti, saudara, ada banyak kesempatan baik yang seharusnya dapat kita miliki, hilang begitu saja. Oleh karenanya, saat kita mengalami kegagalan, jangan menjadi putus asa. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Bahkan rencananya selalu baik. Bukankah firman Tuhan berkata segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Kalau kita pikir-pikir apa kebaikannya dari masalah ini? Tapi yang pasti rencana Tuhan selalu baik. Saat kita mengalami masalah, jangan pernah larut di dalamnya, namun tetaplah optimis. Kerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Masalah itu harus dihadapi, dan ketika kita maju, maka kita akan melihat kuasa Tuhan seperti Yakub tadi. Takut ketemu Esau, tapi saat maju, kuasa Tuhan bekerja. Jadi bergerak maju dalam kehidupan artinya kita tidak pernah tenggelam dalam persoalan yang ada. Katakan, saya tidak tenggelam dalam persoalan yang ada. Haleluya. Kehidupan memang tidak pernah lepas dari masalah ataupun tantangan. Namun jangan tinggal dalam penyesalan. Tetaplah berjuang. Lewati setiap keadaan. Tuhan juga senantiasa memberikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Jadi saat kita maju, maka kita akan dapat melihat sebuah terobosan dan meraih setiap janji-janji yang Tuhan berikan. Tuhan menginginkan kita berjalan maju walaupun banyak rintangan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak tekanan menghadang di depan. Tahun 2022 kita tidak tahu apa yang terjadi, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, baik secara rohani. Saudaraku, dalam kondisi apapun, apapun yang kita alami, tetaplah bergerak maju ke depan. Bukan bergerak maju, bukan bergerak mundur. Amin. Amin. Dan dengan Tuhan kita pasti mencapai terobosan dalam setiap bidang kehidupan kita. Dunia, iblis akan mencoba menghentikan langkah kita dan memadamkan semangat kita. Oleh karena itu, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita dapat menerima kekuatan yang dari Tuhan, yakni dengan berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kepada kita sudah dibagikan schedule. Semalam saya sudah jelaskan tentang hal ini. Kita baca sekali lagi Mazmur 119 ayat 165. 5 menit lagi masih bisa? Mazmur 119 165 berkata begini, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Cinta firman, cinta hadirat Tuhan, maka apapun masalahmu,
besar ketenteraman bagi orang yang mencintai Taurat Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saya ingatkan lagi, tidak seorang pun yang bisa bertahan hidup secara rohani tanpa makan firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi ke depan, ingatlah semua janji Tuhan itu ada untuk kita orang percaya. Bapak Gembala sudah sampaikan semalam di ibadah tahun baru, Yesus Kristus tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Itu tema dari ketua sinode kita. Jadi apapun situasi sekarang ini, situasi dunia, Yesus Kristus firman-Nya tidak berubah. Dia dahulu menolong, sekarang menolong, ke depan pun akan menolong kita. Firman Tuhan yang tidak berubah itulah sebagai nutrisi setiap hari bagi kita. Kalau secara jasmani kita makan supaya ada nutrisi dalam tubuh kita, sehingga kita bisa beraktivitas. Secara rohani, firman Tuhan nutrisi bagi kita orang percaya. Yakobus 1:21 saya baca, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan adalah sumber hikmat untuk kehidupan. Mau berhikmat? Cinta firman. Firman Tuhan adalah standar kesucian untuk kehidupan kita, untuk karakter kita. Itu standarnya, bukan apa kata orang. Haleluya. Standar kesucian untuk karakter adalah firman. Firman Tuhan adalah benteng pertahanan kita dan makanan kita untuk bertahan hidup. Banyak lagi firman-Nya bagi kita. Hanya dengan kita memberi makan kerohanian kita setiap hari dengan firman Tuhan dan menerima apa kata firman-Nya pada kita dengan lemah lembut. Kalau bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan rendah hati, humility, rendah hati, maka firman Tuhan bisa bekerja efektif dalam hidup kita. Orang Farisi banyak mengetahui firman Tuhan, namun gagal menerimanya untuk kehidupan mereka sendiri. Pada tahun yang baru ini, mari kita buat ketetapan hati, baca Alkitab setiap hari. Namun izinkan firman itu membaca hidup kita dan menyelidiki hati kita juga. Haleluya. Jadi bukan kita hanya sekedar membacanya, tapi izinkan firman itu membaca hidup kita, menyelidiki hati kita. Alkitab melepaskan kita dari kebingungan. Kalau kita bingung hidup ini, kembali ke firman, dia lepaskan kita dari kebingungan kita. Dia lepaskan kita dari kesalahan kita. Dia lepaskan kita dari kegagalan kita. Dan firman-Nya juga memelihara jiwa kita hingga akhir hidup nanti. Maka jangan pernah sia-siakan pembacaan Alkitab kita. Semalam saya sampaikan, saat pegang handphone, ingat, sudah aku baca nggak schedule. Jadi kiranya handphone itu sebagai alarm. Sudah baca? Kalau belum, singkirkan. Haleluya. Duduk di depan TV, ingat, sudah baca nggak firman? Tapi bukan sekedar baca, silahkan dia juga membaca hidup dan hati kita. Amin. Sedikit lagi, kalau kita baca pemazmur sangat menyanjung firman Tuhan. Dalam Mazmur 19 dari ayat 8 sampai 12 dikatakan Taurat itu sempurna, firman itu sempurna. Kita masih banyak kekurangan, tapi kalau kita datang pada firman, itu menyempurnakan kita. Dikatakan lagi ayat tadi itu 8a, 8b, peraturan Tuhan itu teguh. Gak bisa kita rubah-rubah. Sudah itu aturannya. Haleluya.
Mungkin kita belum banyak pengalaman dalam mengikut Tuhan ini. Tapi kalau kita datang pada firman, dia beri kita hikmatnya. Ayat 9a-nya dikatakan titah Tuhan itu tepat. Firman Tuhan itu tepat. Kalaupun itu menegur kita, itu tepat. Haleluya. Ayat 9b-nya dikatakan firman-nya menyukakan hati. Jadi kalau ada orang disampaikan firman, geram dia, berarti dagingnya lebih kuat. Tetapi firman itu menyukakan hati. Haleluya. Kemudian 9c-nya dikatakan perintah Tuhan itu murni. Tidak bisa dikotori oleh pikiran manusia. Dan ayat 9d-nya dikatakan firman-Nya membuat mata bercahaya. Haleluya. Tatap dulu mata kiri kanan saudara. Bercahayakah? Atau menimbulkan kebencian? Atau menimbulkan marah? Atau menimbulkan kekecewaan? Kalau itu selama ini, back to the Bible. Firman-Nya membuat mata bercahaya. Benci pun kita terhadap seseorang, tapi kalau kita kembali duduk merenungkan firman, berubah jadi kasih. Haleluya. Haleluya. Sebenci apapun kita sama seseorang, kalau duduk kita baca firman, kita nyanyi, kita renungkan firman, berubah jadi teduh hati ini. Ayat 10a-nya dikatakan takut akan Tuhan itu suci. Takut akan firman itu suci. Kalau mau dikuduskan terus, disucikan terus, takutlah akan Tuhan. 10b-nya dikatakan firman-Nya tetap ada untuk selamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya kekal selamanya. Jadi ini yang kita utamakan dalam hidup kita. Biarlah apapun kata orang, tapi kalau kita kembali pada firman, bertobat kau nakku kata Tuhan, kita bertobat dari dosa kita. Apapun dibuat orang di luar sana, Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Ayat 10b-nya, ayat 10c-nya dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi kalau mau adil nggak perlu ke pengadilan negeri. Di sana pun tidak ada keadilan kata pengkhotbah. Tapi hukum Tuhan itu adil. Adil. Haleluya. Dan ayat 11a-nya dikatakan firman-Nya lebih indah dari emas tua. Enggak pun ada emas di sini, enggak pun ada emas di sini, enggak pun ada emas di sini, tapi ini lebih indah dari itu. Haleluya. Ayat 11b-nya berkata, firman-Nya lebih manis daripada madu. Haleluya. Kata dokter kalau mau sehat minum madu katanya. Maka Pak Gembala suka kali minum madu. Haleluya. Ya enggak pun beli yang lain, yang penting beli madu katanya. Tetapi firman Tuhan lebih manis dari madu. Jangan terikat madu Pak Gembala. Firman Tuhan lebih manis dari madu. Haleluya. Ada orang enggak terikat rokok, tapi terikat yang lain kan gitu. Ya, tetapi marilah kita terikat dengan ini. Lebih manis dari madu. Dan ayat 12 berkata, orang yang berpegang pada firman-Nya mendapat upah. Memang kita nggak ngejar upah, tapi tidak boleh tidak, yang berpegang pada firman pasti dapat upah. Dahsyat firman Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.